Pemerintah Kota Cilegon mengucurkan dana 1,5 miliar rupiah untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan yang akan digunakan sebagai jalur alternatif menuju Pelabuhan Ciwandan pada musim arus mudik mendatang. Pemkot Cilegon juga akan menggandeng pihak industri untuk berpartisipasi melakukan perbaikan jalan. Menggunakan dana APBD Kota Cilegon karena memang kita tidak mampu. Joko bisa juga mungkin dia bisa bantu SDP ya. Nah, Dirjen. Pemerintah Kota Cilegon menggelar rapat gabungan bersama Dinas Perhubungan dan pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Banten membahas perbaikan Jalan Lingkar Selatan yang akan digunakan sebagai jalan alternatif menuju Pelabuhan Ciwandan pada musim arus mudik mendatang. Pemkot Cilegon menggelontorkan dana sebesar 1,5 miliar rupiah, namun anggaran ini dinilai tidak cukup untuk perbaikan jalan secara menyeluruh. Sementara waktu pengerjaan juga terbatas menjelang arus mudik, maka perbaikan jalur Lingkar Selatan hanya sebatas menambal jalan atau pemerataan saja. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menyebut pihaknya akan menggandeng pihak industri untuk berpartisipasi melakukan perbaikan jalan. Agar supaya jalannya minimal lewat JLS mulus, terus kemudian lagi jalan yang lainnya. Kalau tidak mampu 2 jalur, 1 jalur saja. Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon menuju Pelabuhan Ciwandan mendesak untuk diperbaiki setelah pemerintah memutuskan pelabuhan tersebut akan digunakan untuk melayani penyeberangan pada Lebaran tahun ini. Kendaraan besar bakal diarahkan menuju jalur Lingkar Selatan, sementara kendaraan roda 2 yang menuju Pelabuhan Ciwandan menggunakan jalur kota. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari meminta seluruh kapal agar menerapkan sistem identifikasi otomatis dan radio untuk memudahkan pemonitoran kapal-kapal tersebut oleh otoritas penyelenggara pelabuhan dan pengawasan keselamatan di laut. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari mensosialisasikan pentingnya penerapan sistem identifikasi otomatis AIS dan radio kepada para pemilik kapal dan perusahaan pelayaran yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Rabu kemarin. Dalam kesempatan ini KSOP Kendari menekankan dan mewajibkan seluruh kapal, baik penumpang maupun kapal ikan serta kapal-kapal lainnya, untuk menerapkan sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System atau AIS dan radio di kapal masing-masing. Kepala KSOP Kendari Letkol Marinir Agus Winarto mengatakan, sebagai perangkat identifikasi otomatis yang ada di kapal, AIS memudahkan pemonitoran kapal-kapal tersebut oleh otoritas penyelenggara pelabuhan dan pengawas keselamatan di laut. Menurut Kepala KSOP Kendari, pemasangan AIS dan radio wajib dan berlaku mulai dari kapal dengan ukuran gross tonnage atau GT35 ke atas. AIS adalah perangkat identifikasi otomatis yang ada di kapal. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan kapal itu termonitor oleh penyelenggara pelabuhan, pengawas keselamatan di laut. Untuk sementara, kapal yang tidak dipasang AIS, yang harusnya dipasang AIS, ya GT35 ke atas sampai GT500, sanksi administrasi sementara. KSOP Kendari menegaskan kapal yang tidak memasang atau sengaja mematikan perangkat AIS dan radio untuk sementara akan diberi sanksi administrasi, hingga nantinya ancaman pencabutan izin pelayaran serta sertifikat penggunaan frekuensi radio.